Apa kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasihmu. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Like the frost on a rose, winter comes.
like a seed in the snow. I've been buried to grow, for your promise is loyal. From sea to sequoia, I know though the winter's long, even richer the harvest it brings. Though my waiting prolongs, even greater your promise for me like a seed. I believe that my season will come. Lord, I think of your love like the low winter sun, and as I gaze, I am blinded in the light of your brightness, and like a fire to the snow, I'm renewed in your warmth. Melt the ice of this wild soul till the barren is beautiful. And I know, and though the winter is long, even richer the harvest it brings. Though my waiting prolongs, even greater your promise for me like a seed. I believe that my season will come. I can see the promise, I can see the future. You're the God of seasons, I'm just in the winter. If all I know of harvest is that it's worth my patience, then if you're not done working, God, I'm not done waiting. You can see my promise, even in the winter, 'cause you're the God of greatness, even in a manger. For all I know of seasons is that you take your time. You could have saved us in a second. Instead you said, a winter is long, even richer the harvest it brings. Though my waiting prolongs, even greater your promise for me like a seed. I believe that my season will come. When I finally see my dream, still I believe there's a season to come. Like a seed you were sown for the sake of us all. From Bethlehem soil grew Calvary sequoia.
tinsel and lights, and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells
mulia, Dia Yesus Tuhan penebus pembebas. Semua bisa menari buat Tuhan. Mari semua nyanyi. Mana tariannya? Nyanyi dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia, Dia Yesus Tuhan penebus pembebas. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernapas memuji-muji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka dari selamanya sampai selamanya. Mari semua nyanyi haleluya, nyanyi dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia, Dia Yesus Tuhan penebus pembebas. Mari semua. Mari semua, mana tangannya? Haleluya, nyanyi dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia, Dia Yesus Tuhan penebus pembebas. Boleh sama-sama katakan no. Mana suara jemaat Tuhan? Bisa lebih keras lagi. Semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia, Dia Yesus Tuhan penebus pembebas. Semua siap katakan Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Suara buat Tuhan. Yang di rumah juga katakan ho. Sambil tepuk tangan di atas kepala kita mau katakan mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia, Dia Yesus Tuhan penebus pembebas. Penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Beri sorak-sorai kemuliaan terbaik buat Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Mari bersama-sama rasakan sukacita bahwa Juru Selamat kita telah lahir. Amin, saudara. Serukan joy to the world. The word, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature
Mari gereja Tuhan berikan tepuk tangan. Haleluya. Buat Tuhan kita yang luar biasa. Buat Raja kita yang luar biasa. Buat Juru Selamat kita yang luar biasa. Dialah Yesus Kristus namanya. Yang memberikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Terima kasih. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari berikan sorak-sorai buat Raja Tuhan dan Juru Selamat kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kami angkat pujian kami angkat sembah kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita katakan pujian dari awal. Dengan iman percaya kita katakan, selain Kau tiada yang lain, hanya milikku di surga. Amin. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Yes. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Amin. Hanya Kau satu di hatiku. Yes. Terima kasih, terima kasih. Sekalipun daging kami lenyap, hati kami lelah tak berdaya, tapi hanya Engkaulah harapan, Engkaulah sumber kuat kami Tuhan. Yesus Kristus namanya. Dan kami mau katakan malam hari ini Tuhan, kami mau sembah-Mu lebih lagi, lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama sembah Dia. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Sanjung tinggi namamu Yesus, namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Mari gereja Tuhan lebih lagi katakan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, Tuhan, tiada yang lain.
di hatiku. Yes. Mari gereja Tuhan sembah Dia. Di kesempatan yang indah ini, bawa hati kita, bawa hidup kita sebagai penyembahan pada Tuhan yang berkenan. Dia layak kita sembah, Dia layak kita tinggikan. Yesus, tiada yang lain, hanya Kau sendiri buat segalanya. Kau sembah atas segala yang Kau tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau Yesus. Satu di hatiku, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, Yesus. Kau setia dalam hidup kami. Syukur Bapa, Kau layak kami tinggikan. Tiada yang seperti Allah kami, kau sembah Engkau Tuhan, Juru Selamat seperti-Mu, dan kebenaran. Tiada yang lain, Dengan rangkaian kata kami, tiada sungguh berasal dari hati kami. kami sembah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau. Sekali lagi dengan perkataan iman kami kepadamu Tuhan, katakan ku sembah Engkau. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Sembah Dia. Ku sanjung Sanjung Kau di tempat yang maha tinggi Tuhan. nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Oh, kemuliaan
segala raja. Kemuliaan bagi di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Raja. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di tempat ini seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Amen. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Yes. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaannya dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti perkataanmu, firmanmu tidak mungkin berlalu melainkan kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus, katakan bersama-sama. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, tetap berdiri sebentar. Hanya satu ayat saja saya mengajak Bapak Ibu membacanya yang menjadi tema dari gereja GBI Citra 1 ini yang luar biasa nih. In excelsis Deo. Lukas pasal yang kedua ayat ke-14. Ini adalah nyanyian para malaikat sebetulnya saudara ya. Ini temanya nggak main-main ini. Ya, karena ada dasar yang akan saya beritahukan kepada saudara bahwa nyanyian ini pertama-tama itu muncul dari pihak sorga. Yang kemudian nantinya kita akan lihat dari setiap kita pun nyanyian ini akan naik ya, in excelsis Deo. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Itu artinya Lukas pasal 2 ayat 14. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang berbahagia mereka yang membaca, yang merenungkan, yang memperkatakan, yang melakukan dan yang membagikan firman dalam kehidupannya. Amin. Ada 5M kunci bahagia. Ingat-ingat ya. Yang membaca, yang merenungkan, yang memperkatakan, yang melakukan, dan yang membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya. Katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu. Kalau saya lepas masker jangan khawatir ya, karena saya sudah booster. Lalu kemudian saya juga sudah PCR tes ya. Dan karena saya besok pagi harus terbang 5:30 pagi saya
terbang bersama istri saya untuk ke luar negeri. Jadi boleh ya saya lepas masker dan jarak kita pun jauh ya. Oke ya. Sebab kalau enggak, kalau saya pakai masker itu orang Surabaya bilang khotbahnya itu nanti bisa kelagepen. Itu namanya, itu bahasa Ibrani Saudara ya. Kelagepen. Tolong Bapak Gembala diterjemahkan. Saudara aku dikasih Tuhan. Ketika saya renungkan tema yang diberikan ini, saya berpikir ini sesuatu luar biasa. Saya akan tunjukkan kronologisnya. Bahwa ketika lagu In excelsis Deo Gloria in excelsis Deo. Saudaraku, saya akan tunjukkan nyanyian tentang kemuliaan yang menjadi milik Tuhan itu. Pertama kalau kita lihat dalam kitab Yesaya pasalnya ke-6. Pada waktu itu bagaimana seorang nabi besar Israel. Ya, ini bukan nabi biasa, nabi besar yang bisa dengan berani ngomong bahkan menegur kepada raja. Dan saudaraku, satu kali dia melihat pemandangan yang menakjubkan di mana dia melihat penglihatan Tuhan duduk di takhta dalam kemuliaannya, lalu ujung jubahnya itu menutupi bait suci. Saudara, kalau ini bait suci saudaraku, baru ujung jubahnya aja udah ketutupan semuanya. Padahal bait suci itu diagung-agungkan oleh orang-orang Israel. Jadi kita bisa melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa dan keagungan kemuliaan. Dan di situ Yesaya, nabi besar loh ya, nabi yang terkenal ini, ketika lihat Tuhan dalam segala kemuliaan di sorga itu, dia berkata, celaka aku tinggal di negara, di bangsa yang najis bibir. Bahkan dia buat pengakuan, celakalah aku karena aku sendiri adalah najis bibir. Ketika kemuliaan dinyatakan saudaraku, tidak ada satupun yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya telanjang, semua kelihatan. Dan yang muncul adalah pengakuan jujur kondisi kita pada waktu itu. Yesaya pun mengakuinya. Dan kemudian dia mendengarkan ada nyanyian sorga. Bagaimana para malaikat serafim memuji menyembah Tuhan. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, 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 oh, I wanna see you. Dalam kemuliaan yang membuat Yesaya ini saudaraku merasa telanjang dan kelihatan kelemahannya, dia mendengar suara ini. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mari saya beritahu saudara, kalau bicara kemuliaan saudaraku, para malaikat, kalau saudara lihat di dalam Alkitab, mereka tidak ngomong begini saudaraku. Berkat, berkat, berkat. Udah laku saudaraku. Ya sudah levelnya. Kenapa mereka bisa ngomong kudus, kudus, kudus? Sebab the holiness is the highest character of God. Dia, kekudusan itu karakter tertingginya Tuhan saudaraku. Sehingga nggak laku kita ngomong di depan kekudusan besar itu berkat, berkat. Kita butuh berkat loh saudara ya. Tapi kalau berhadapan dan kemuliaan kekudusan Tuhan, berkat gak ada artinya saudara. Atau bahkan kita bisa, di situ udah dibilang gini, urapan, urapan, urapan. Orang banyak butuh pengurapan. Tapi kalau di hadapan kemuliaan, kekudusan, keagungan Tuhan, tidak berani ngomong urapan saudaraku. Yang diomongkan apa saudaraku? Kudus, kudus, kudus. Saudaraku dikasih Tuhan. Dan ini kita akan lihat juga bagaimana ketika Yesus lahir di Bethlehem. Kita tadi sudah baca Lukas 2 ayat 14 tersebut. Bagaimana itu nyanyian para malaikat. Malaikat bisa menyanyikannya seperti itu. Para gembala saudaraku. Ketakutan mereka. Ya, untung mereka para malaikat bilang, jangan takut, hari ini ada kabar baik, kabar sukacita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Tapi dia lihat pemandangan, mereka melihat pemandangan yang luar biasa itu.
Yang mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Wow, saudaraku. Itu suasananya sudah lain, saudaraku. Orang nggak bisa ngomong sembarangan di depan seperti itu. Saya kasih contoh yang lagi. Saudara tahu Rasul Yohanes bukan? Salah satu dari 12 murid Yesus. Yohanes ini terkenal sebagai rasul yang kalau tertulis di Alkitab paling dekat dengan Tuhan Yesus ya. Duduk saya bayangkan berdampingan dengan Tuhan sukanya. Bahkan dia suka bermanja-manja taruh kepalanya ya di bahunya Tuhan Yesus. Nah, intinya dia begitu dekat sekali dengan Tuhan. Sampai akhirnya ketika Yesus ditangkap itu Yudas berpesan, orang yang aku cium itulah yang harus kamu tangkap. Kenapa Yudas harus pesan orang yang aku cium harus kamu tangkap? Sebab Yudas khawatir orang-orang itu salah tangkap. Padahal Yesus kan sudah dikenal, dia sering ke bait Allah, dia melakukan banyak mujizat. Tapi Yudas tetap khawatir. Jangan sampai kamu salah tangkap. Karena ada orang yang saking dekatnya dengan Tuhan Yesus. Maka ada kemiripan yang muncul di wajahnya. Ada ungkapan berkata nearness is likeness. Kedekatan itu keserupaan. Dan begitu Yohanes dekat sekali dengan Yesus. Rupanya cahaya yang terpancar di wajahnya itu menjadi menyerupai. Sehingga hanya orang-orang dekat yang bisa membedakan. Oh ini Tuhan Yesus. Oh ini adalah si Yohanes. Dan akhirnya Yudas berpesan seperti itu. Saudara bisa lihat bagaimana memang Yohanes dekat sekali. Nah tapi pada waktu Yesus udah bangkit dari kematian dan duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa, Yohanes melihat Tuhan Yesus dalam perspektif yang berbeda. Nah ini yang saya mau sharingkan sehubungan dengan tema yang saudara berani berikan ini. In excelsis Deo. Kenapa? Ada banyak orang Kristen melihat Yesus itu dari cuma satu sisi kacamata. Apa? Oh Tuhan penuh kasih, setuju. Ya, dalam Yohanes 3 ayat 16 itu katakan for God so loved the world. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Sehingga dikaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, lagu lama, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Betul saudara. Tuhan itu memang disebut Allah itu kasih. Dia penuh anugerah. Dia penuh kemurahan. Dia penuh kebaikan. Betul sekali. Tetapi saudaraku, saya akan tunjukkan kepada saudara sehubungan dengan tema yang sudah berikan ini. Seringkali kita tidak melihat dari sisi yang berikutnya yang merupakan karakteristik Tuhan juga. Sifatnya Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28 dan 29 berkata. Jadi karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita beribadah. Mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan apa? Hormat dan takut. Alasannya apa sih? Ayat 29 bilang begini. Sebab ini dia. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah ini saudara. Sisi ini saudaraku yang seringkali ya di luar Citra 1 ya. Jarang dibicarakan di gereja. Jarang dikhotbahkan di gereja. Kita terlalu lama mendapat pengertian bahwa Tuhan penuh kasih, Tuhan baik dan sebagainya. Lagu-lagu pun yang diciptakan, yang dibuat saudaraku. Banyak berbicara tentang kebaikan, kemurahan Tuhan. Tapi banyak orang lupa sisi yang satu dari Tuhan itu disebutkan. Dia adalah api yang menghanguskan. Ibarat Raja Wali terbang harus ada dua sayap. Sayap yang kiri itu sayap penuh kasih.
Sayap anugerah, kebaikan, kemurahan dan seterusnya. Rahmat dan seterusnya. Jangan lupa saudaraku, tidak mungkin Raja Wali terbang hanya dengan pakai satu sayap. Dia harus terbang dengan dua sayap. Sayap yang satunya adalah api yang menghanguskan. Hormat dan takut. Sisi ini yang saya akan bicarakan kepada saudara. Supaya saudaraku melihat Tuhan dengan perspektif yang lengkap benar. Supaya kita nggak main-main. Kenapa saudaraku? Kalau cuma melihat satu perspektif, Tuhan itu baik. Anak-anak muda sekarang saudaraku, waduh Tuhan perlu kasih anugerah. Akhirnya apa? Bikin dosa. Sengaja buat dosa. Ya bukan anak-anak muda saja, semua orang. Kenapa? Ntar bisa minta ampun Tuhan kok. Minta ampun dosa. 1 Yohanes 1:9, jika kamu mengaku dosa, Allah itu setia adil, akan mengampuni kamu, menjauhkan kamu dari segala pelanggaran. Minta ampun. Jadi akhirnya muncullah orang-orang Kristen yang jatuh bangun. Yang penting minta ampun, minta ampun. Hari Minggu datang ke gereja, datang untuk minta ampun. Pulang Senin sampai Sabtu buat dosa lagi. Minggu minta ampun lagi. Mereka tidak menyadari bahwa di sisi yang satu Tuhan itu api yang menghanguskan saudara. Jangan main-main dengan sisi yang satu ini. Dia Tuhan tidak bisa dipermainkan. Api yang menghanguskan. Saya tunjukkan bagaimana Yohanes tadi. Yohanes tadi kan bermanja-manja. Duduk di samping Tuhan. Taruh kepala di bahunya Tuhan Yesus saudaraku. Tapi waktu Yesus sudah bangkit dan duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Wahyu pasal 1. Dalam firman Tuhan dikatakan. Dia melihat Yesus kali ini. Tidak datang dengan penuh kasih, penuh kemurahan yang dia lihat sebelumnya. Dia lihat dia dalam kemuliaan. Cahayanya bersinar. Mukanya seperti matahari terik menyala. Dari mulutnya keluar sebilah pedang yang membara. Bahkan saudaraku kakinya tampak membara seperti tembaga dalam peleburan. Dan demi dilihat oleh Yohanes ini pribadi yang sama loh. Yesus yang penuh kasih tadi. Yesus yang penuh baik waktu masih di bumi. Sekarang sudah di sorga. Apa yang dilakukan oleh Yohanes? Dia nggak berani mendekati, dia nggak berani di sebelahnya, dia nggak berani apalagi taruh kepalanya di bahu. Yang di Alkitab Wahyu pasal 1 berkatakan, Yohanes hanya bisa jatuh tersungkur saudaraku. Dan Alkitab mencatat seperti mau mati rasanya. Ketakutan, kenapa? Melihat kemuliaan, kekudusan Tuhan. Saudara, itulah Tuhan kita. Belajar mulai sekarang. Lihat Tuhan bukan cuma penuh kasih. Supaya saudara punya sikap hormat dan takut sama Tuhan. Lihat dia api yang menghanguskan. Supaya kita nggak main-main dengan hidup kita saudaraku. Jaga hidup kita. Mengerti bahwa dia api yang menghanguskan. Sang hakim yang adil. Yang nggak bisa disuap dengan lamanya pelayanan. Uang persembahan kita. Jasa-jasa kita nggak bisa. Bukankah orang-orang hebat dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 itu? Bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Itu para nabi-nabi, pelayanan profetik. Keren saudaraku, bernubuat loh ya. Bukan lu buat tapi nubuat. Tuhan aku mengusir setan demi namamu. Keren, mengusir setan saudara. Kalau tadi profetik ini evangelism. Yang berikutnya ini yang luar biasa. Aku melakukan banyak mujizat demi namamu. Bicara mujizat itu pelayanan apostolik, kerasulan. Waduh keren banget. Tapi mereka terkejut saudaraku waktu Yesus berkata begini. I never knew you. Aku tidak pernah kenal kamu. Depart from me, you who practice lawlessness. Karena kamu sekalian pembuat kejahatan. Come on man. Mereka ngeri. Dan Yesus mengucapkan ayat Matius 7 tadi. Itu dia bernubuat. Nanti akan terjadi begitu. Dalam tampilan Yesus yang bukan sebagai Allah yang penuh kasih lagi. Dalam tampilan Yesus sebagai hakim yang adil. Api yang menghanguskan. Dia ngomong begitu. I never knew you. Depart from me. You who practice lawlessness. Saudaraku, sisi ini yang harus kita kenali sekarang. Mulai sekarang masuk tahun 2022. Supaya kita jangan hidup sembarangan lagi jadi orang percaya. Yang hanya menggunakan tanda petik fasilitas kasih karunia, pengampunan. Terus-terusan tanpa pernah belajar untuk melatih diri kita. Hidup takut Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Memang kita telah dikuduskan oleh darah Yesus. Saya percaya itu, kita dikuduskan, dibenarkan. Tapi ada bagian kita untuk memelihara kesucian. Karena pengudusan saudara ada 3 fase. Yang pertama disebut dengan positional sanctification. Disucikan secara posisi.
Ya, begitu bertobat terima Yesus langsung disucikan saudaraku. Dijadikan manusia baru. Roh saudara, wow, diperbaharui, terhubung dengan Tuhan. Hidup roh kita. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Cuma menerima anugerah yang katanya keselamatan. Saudara harus ada melangkahi kedua disebut progressive sanctification. Yaitu penyucian yang terus menerus Pak. Tiap hari jaga kekudusan. Saudaraku, jaga hidup baik-baik. Dilatih hidup benar. Latihan hidup kudus. Baru yang terakhir nanti kalau ketemu Tuhan. Itu yang disebut dengan perfected sanctification. Penyucian sempurna. Di mana kita langsung diubahkan. Saudaraku, sama seperti Tuhan. Tapi dalam masa-masa sekarang perlu dilatih. Ya, kita dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dikatakan. Latihlah dirimu beribadah. Nah, banyak orang berpikir beribadah di situ tuh kebaktian seperti sekarang begini. Padahal dalam bahasa Yunani kata beribadah di situ itu adalah eusebeia. Eusebeia itu artinya keserupaan, godliness, keserupaan dengan Tuhan. Keserupaan dengan Tuhan itu butuh dilatih, saudaraku. Kata latihlah, kata Yunani dipakai adalah gimnasto, gimnastik, berasal kalau akar katanya gym, saudara nge-gym. Ya, ada yang nge-gym? Ya, sekarang kan banyak orang nge-gym. Ya, dulu saya waktu kuliah, Pak Gembala, dulu saya ini six pack waktu kuliah. Sekarang one big pack and also the whole pack. Lah, saudaraku dikasih Tuhan. Misalnya gini, kalau saya panggil instruktur, nah saya tanya Pak David. Yang tadi telepon saya, ketua panitia bertanggung jawab. Saya goda dia. Pak Roni, Bapak sampai mana? Maksudnya apa ya? Loh, Bapak kan hari ini pelayanan di Natal GBI Citra 1. Loh, saya seolah-olah godain dia, saudara. Saya sedang ada di GBI Citra 1. Padahal dia lega, saudara. Nah, Pak David, seandainya saya panggil instruktur untuk melatih saya dengan rutin tiap hari. Dan merubah pola makan saya, pola tidur, pola hidup saya. Dan saya latihan. Apakah saya memungkinkan bisa kembali six pack? Betul? Yakin saudara? Yakin, benar. Dengar saudara. Alkitab mengajarkan kita, latih itu prosesnya begini. Latihan, ketika kamu latihan dengan tekun, maka jadi kebiasaan, habit. Oke? Kalau sudah habit, sudah latih terus, tekun melakukan, jadilah budaya. Budaya itu apa Pak? Segala sesuatu yang kita lakukan udah nggak pakai mikir lagi. Kenapa? Udah jadi gaya hidup, udah jadi darah daging. Itu budaya. Tapi mulainya dari proses apa? Latihan. Lalu jadi kebiasaan budaya. Saya kasih contoh ya. Kunci G. Bangun tidur aku terus. Jadi tolong saudara sambung bagian belakangnya aja. Bangun tidur aku terus. Sedap, lebih keras. Tidak lupa menggosok. Mantap. Habis mandi aku tidurlah. Melanjutkan mimpi yang atah. 2 kalimat terakhir keliru ya. Tapi saudaraku, tidak ada ceritanya kita bangun tidur usia seperti kita sekarang loh. Mikir, ngapain ya habis ini? Oh iya, sikat gigi. Ada di situ tadi pagi. Kalau ada saudara bangun tidur, mikir bingung apa, baru sadar harus sikat gigi mandi. Saudara perlu pelayanan konseling kepada psikolog atau psikiater. Enggak perlu kepada hamba Tuhan karena nanti ditengking-tengking saudara. Itu bukan urusan setan saudaraku ya. Itu masalah mungkin ada sesuatu di dalam hati saudara. Semua kita sudah terlatih. Dari kecil papa mama kita mengajari kita bangun tidur, sikat gigi, mandi dan latihan tiap hari. Sampai akhirnya jadi kebiasaan bukan? Dan ketika jadi kebiasaan saudara terus melakukan tiap hari. Akhirnya jadi budaya. Saudara gak perlu mikir bangun tidur, sikat gigi dan mandi. Karena saudara sudah darah daging dan sudah menjadi gaya hidup saudara. Dengar saudara. Ketika saudara latihan hidup benar. Saudara latihan hidup kudus. Latihan mentaati kebenaran firman Tuhan. Latihan siang malam merenungkan firman Tuhan. Latihan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan.
Saudara latihan dan latihan. Lama-lama saudara terbiasa melakukan firman. Terbiasa untuk mentaati melakukan firman. Dan ketika saudara teguh pada pendirian dan saudara terus melakukannya. Jadi budaya saudara disebut sebagai pelaksana firman Tuhan. Saudara paham sampai di sini? Semua pasti bisa. Makanya jangan putus asa saudaraku. Mesti dilatih. Kalau nggak begitu saudaraku. Kita jadi orang Kristen yang cuma jatuh bangun aku dibuatnya. Dung tintak dung tintak dindung. Amin. Sebab latihlah dirimu beribadah. Kata beribadah di situ godliness. Eusebeia. Keserupaan dengan Kristus. Dilatih Pak. Dilatih. Ketika kamu latihan, wow, jadi kebiasaan dan jadi budaya. Jadi saudaraku hidup benar, hidup takut Tuhan gak dibuat-buat lagi. Bukan karena ke gereja lalu takut Tuhan, haleluya, haleluya. Pulang, halelupa bahkan halilintar. No, kebiasaan saya, Pak saya di gereja ya begini. Waktu saya doing bisnis ya begini. Waktu ada kesempatan untuk bisa korupsi, saya tidak melakukannya. Kenapa? Karena pekerjaan saya itu penyembahan saya. Pekerjaan saya ibadah saya. Dalam urusan rumah tangga Pak, saya tidak akan berpikir serong. Saya tidak akan mengkhianati pasangan saya. Karena buat saya Pak, Tuhan itu raja yang memerintah sepenuhnya dalam diri saya dimanapun. Jadi saya bukan makhluk dua sisi. Di gereja suci, di luar gereja enggak suci. Dimanapun saya bersikap suci dan benar. Sekalipun mungkin tidak menguntungkan. Kenapa? Yesus raja dalam hidup saya. Halo? Kalau raja di sini, saya mau tanya, ketika Anda bertobat terima Yesus, Tuhan sebagai raja itu ada di mana? Tolong dijawab. Waktu kita bertobat terima Tuhan Yesus tinggal di mana? Aha, di sini. Ju Yesus China Li, sini kan? Saya sini, sini, oke? Nah kalau raja sudah di sini, berarti kerajaan Allah ada di mana? Yang berani gitu, yang lain abstain gitu. Yang tegas, kerajaan Allah ada di mana? Di sini juga. Di mana ada raja, di situ kerajaannya. Sang raja pun ada di sini. Nah, bicara apa sih kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah pemerintahan sang raja di dalam kita, di antara kita dan bersama kita. Saya dulu pernah datang ke sini ngajari gini Pak, saya ingat itu seminar atau apa. Coba saudara angkat tangan lagi ya, supaya saudara nggak kaku kedinginan. Lumayan AC-nya ya gereja ini ya. Haleluya. Oke, gerakan tangan seperti ini. Bukan sulap sembarang sulap, bukan sihir sembarang sihir ya. Oke, yang di atas jangan pasif seperti itu. Angkat tangan kanan saudara. Yang di atas, jangan pikir aku enggak lihat, oke. Katakan sama saya, kerajaan Allah adalah pengaruh pemerintahan sang raja di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. Ikuti gerakan saya Bapak. Bapak ngene terus dari tadi. Ulangi. Bapak jangan terpesona dengan saya Pak. Saya jadi salah tingkah jadinya. Oke, angkat tangan kanan getarkan seperti ini. Ikuti saya lagi. Kerajaan Allah adalah pengaruh pemerintahan sang raja di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. There is no space for sin anymore. Gak ada ruang lagi buat dosa. Kalau Yesus jadi raja memerintah di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. Gak ada ruang dong. Saya tidak mendengar kata amin Pak Gembala. Malam kudus, sunyi senyap, sepi. Logikanya begitu kan? Tapi berapa banyak orang Kristen dengan sengaja berbuat dosa? Berapa banyak orang Kristen dengan sengaja di gereja aktif memalsukan pajak, memalsukan bon, markup harga barang. Saya cerita bukan di sini. Ini orang Kristen di Kutub Utara, bagian pedalaman yang diam dalam gua-gua, tepi jurang 500 meter, perempatan jalan gang buntu. Kalau Yesus jadi raja di dalammu, di antaramu, bersamamu, kenapa seringkali kita tergoda dengan situs-situs porno yang kita lihat di HP kita? Hati-hati loh anak muda. Kamu sekarang sekolah dari rumah. Orang tua banyak gini, puji Tuhan anak saya gak suka keluar Pak Pendeta. Sekarang di kamar terus, haleluya, ngapain? Lihat internet terus.
Saudara mesti selidiki. Hati-hati sekarang ada serangan baru. Masa pandemi ini meningkat tinggi. Namanya narkolema. Apa itu narkolema? Narkotika lewat mata. Mata ini loh. Lah anak-anak sekarang SD kelas 6 sudah disurvei di Indonesia. Lebih 50% terpapar ini saudaraku. Bukan HP-nya, pornografi. Dan mari saya beritahu saudara, ketika seseorang terpapar pornografi, maka otak bagian depan yang disebut PVC, prefrontal cortex ini saudaraku, akan dibanjiri oleh hormon dopamin. Dan ketika dia terus-menerus melakukan itu, biasanya kalau orang sudah terpapar, maunya tiap hari, maunya terus-menerus. Dan akhirnya prefrontal cortex adalah otak untuk bisa menimbang, otak untuk bisa membedakan, saudaraku, baik buruk, menimbang hal-hal yang baik atau tidak. Itu muncul, itu ada di depan. Tapi kalau dibanjiri dengan dopamin yang berlebihan, maka menyebabkan otak bagian depan prefrontal cortex akan mengkerut, mengecil. Dan akibatnya kemampuan menimbang, kemampuan membedakan akan menjadi menurun drastis. Dan jangan heran, kasus perkosaan orang tua, bapak memperkosa anak sendiri. Kasus perkosaan antara famili, antara keluarga. Kasus pemerkosaan antar teman bisa terjadi. Gara-gara apa? Gara-gara telah dipenuhi dengan dopamin prefrontal cortexnya. Dan tidak bisa membedakan. Ini perempuan baik-baik atau perempuan pelacur ataupun yang sejenisnya. Hati-hati saudaraku. Saya bayangkan ya, orang ke gereja pelayanan tapi di rumah buka situs porno. Kurang ajar menurut saya Pak Gembala. Kenapa? Mengajak Roh Kudus nonton bareng. Coba renungkan. Roh Kudus kan di sini. Saya sengaja ngomong ini saudaraku. Mulai belajar lihat sampai mereka berkata, in excelsis Deo. Why? Because he's holy. Consuming fire. Gak main-main saudara. Kita mengandai-andai ya, berandai-andai. Seandainya hari ini Tuhan menyatakan kemuliaan, tiba-tiba ini bercahaya. Sinar-sinar. Terus Yesus datang menampakkan diri. Wajahnya menyala. Kira-kira saudara, hore, asik gitu. Coba saya tanya, kira-kira responmu apa? Tanda tangan, foto, selfie gitu. Dalam bayangan saya, kita pasti jatuh tersungkur. Dan kita minta ampun untuk dosa-dosa yang kita lakukan sampai hari ini. Ampuni saya belum layak. Aduh jangan dulu diangkat, aduh. So pesan Natal kali ini, sesuai dengan tema yang Anda berikan. Pandang Tuhan, jangan cuma Tuhan penuh kasih, penuh anugerah, rahmat. Memang benar itu, tapi belum lengkap Pak. Lihat Tuhan dalam sisi yang lengkapnya. Dia api yang menghanguskan. Tidak bisa diajak main-main. Tidak bisa diajak kompromi dengan dosa. Dia terlalu suci, dia terlalu kudus. Dan dia ingin saudara tinggal di dalamnya. Terakhir. Saudara aku dikasih Tuhan. Yang indah di sini adalah gini. Tuhan itu kan penuh kemuliaan. Kata kemuliaan dalam bahasa Yunani pakai kata adalah doxa. Kata doxa itu bobot artinya, berbobot. Kalau mau diterjemahkan lagi kata kemuliaan itu adalah kualitasnya Tuhan. Waduh keren saudaraku. Dan saya beritahu Yesus datang ke dalam dunia memulihkan kembali kualitas kita saudaraku. Dikembalikan semula seperti manusia sebelum jatuh dalam dosa penciptaan pertama. Dalam Kejadian 1 ayat 26 Allah Tritunggal ya, di sana dikatakan marilah kita. Dan kata Allah di situ Kejadian 1 ayat 26, tolong multimedia. Di situ digunakan bahasa Ibraninya saudaraku dikasih Tuhan, bukan bentuk tunggal tapi bentuk jamak. Artinya apa? Kata Tuhan di situ mengandung pengertian wow, berkualitas unggul. Jadi Tuhan yang berkualitas unggul ini, Supreme God, unggul, ya. Kata Allah itu bahasa Ibraninya Elohim. Elohim itu artinya ada beberapa. Yang pertama kualitas unggul. Jadi waktu
sang kualitas unggul ini menciptakan manusia serupa segambar dengan dia. Artinya di dalam diri kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus ada kualitas unggul. Halo, ada kualitas Allah dalam dirimu. Unggul, Pak. Waktu saya belum ngerti ayat-ayat ini, Pak. Saya ini minder, Pak Gembala. Bapak mungkin lebih tinggi dari saya ya. Saya ini dari SMP, SMA, kuliah sampai sekarang, Pak. Tetap 158 cm saja. Saya sudah berusaha pakai ortopedi, alat peninggi badan, tidak berhasil. Beli alat lagi yang diikatkan getaran listrik di bawah kaki, digetarkan terus gini, nggak berhasil. Tetap seperti ini. Minder, jalan dengan cewek yang tinggi-tinggi, aku bingung. Aduh, gimana? Padahal ceweknya ya biasa-biasa. Saya nggak rasa tenang. Rasanya kepingin merubah cara jalan dengan menyamakan kedudukan tinggi. Kamu tinggal di mana? Seperti itu. Minder, Pak, karena pendek seperti ini. Tapi waktu mengerti kebenaran, Yohanes 8:32 berkata, barang siapa mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakannya. Benar, waktu saya mengetahui kebenaran ini, saya merdeka dari rasa minder. Kenapa? Saya ngerti, iya Roni, kamu boleh pendek, tapi kamu dicipta dalam kualitas Allah, kualitas unggul. Dan itu diberikan kepadamu. Waduh, berubah saudaraku. Saya tampil percaya diri sekarang bukan karena saya mengadakannya, karena memang kualitas itu ada pada kita. Saya mau beritahu sama saudara, ada kualitas unggul dalam diri saudara. Makanya jangan cemarkan dengan dosa. Kualitas itu akan tercemar kalau ada dosa yang kita tekuni setiap hari dalam hidup kita. Buang dosa itu dan biarlah kualitas unggul nyata dalam hidup saudara. Lalu Tuhan berkata gini, marilah kita membuat manusia serupa segambar. Ada kualitas yang berikutnya, keserupaan. Keren banget saudaraku. Kurang apa kita ini? Diciptakan ada keserupaan dengan Tuhan. Dan lalu kemudian berkata, supaya mereka berkuasa. Berkuasa di situ kata Ibraninya radah. Rada artinya to have dominion, to govern, and also kata kingdom, kerajaan pertama kali muncul di Kejadian 1:26 ini, rada itu. Artinya apa di situ? Kita diciptakan menjadi perwakilan kerajaan sorga di muka bumi. Waduh, perwakilan kerajaan sorga di muka bumi. Saudara kalau ngerti ini, perspektif saudara melihat saudara lain. Kualitas unggul ada padaku, keserupaan ada padaku. Dan aku menjadi perwakilan kerajaan surga. Saya percaya pengertian ini membuat saudara tidak akan main-main dalam hidup kekristenan saudara. Saudara akan hargai semua yang Tuhan berikan. Dan saya tutup dengan 2 ayat yang terakhir. Kalau raja sudah dalam diri kita, kualitas unggul di dalam diri kita, keserupaan dalam diri kita, kerajaan dalam diri kita, maka unsur-unsur kerajaan pun ada dalam diri kita. 1 Korintus 4 ayat ke-20. Saya sudah tutup iPad saya jadi sudah mau selesai kok Pak. Biasanya khotbah-khotbah Natal kan dibatasi 30 menit saja. Banyak acara Pak Pendeta. Kapan itu saya pernah pelayanan di sini ada drama loh. Ya, ada juga nanti. Ya, PPKM ya. Bisa dimengerti. Oke. 1, 2, 3 baca. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Haleluya. Berarti kuasa, unsur kuasa sudah ada di sini. Setuju? Oke. Lalu apa yang harus digunakan untuk kuasa ini? Saudara, banyak orang Kristen udah ngerti kuasa di dalam tapi tidak menggunakannya. Enggak dipraktekkan, padahal sudah di sini. Padahal Yesus bilang Markus 16 ayat 17. Firman Tuhan berkata begini, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Siapa orang-orang percaya? Tolong angkat tangan Bapak Ibu. Jangan turunkan sebelum saya selesai ya. Oke, semua di atas ya. Tanda pertama apa? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Siapa yang mengusir? Siapa yang mengusir setan? Kita. Dalam nama siapa? Yesus. Jadi yang mengusir siapa? Kenapa kalau ada apa-apa sedikit mesti panggil pendeta? Baru rumahnya ada penglihatan kuasa gelap ini. Pak Gembala tolong ke rumah. Loh kenapa? Rumah saya ada setannya Pak Gembala tolong. Baru kontrak rumah atau beli rumah ternyata kok ada setannya. Loh ternyata di rumah ini dulu ada apanya? Orang mati bunuh diri ada setannya. Pak Gembala, Pak Gembala.
Pak Gembala, kalau semua jemaat punya masalah yang sama dan telepon Bapak, maka saya percaya saudaraku, kita hamba-hamba Tuhan tidak akan umur panjang saudaraku. Saya mau beritahu saudara, raja di dalammu, kerajaan di dalammu. Unsur kerajaan yang pertama adalah kuasa, ada di dalam kita. Kenapa tidak saudara keluarkan, praktekkan untuk mengusir setan? Unsur yang berikutnya, ayat yang terakhir, Roma 14 ayat 17. Kita baca lagi 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman. Sebentar, Bapak Ibu, kerajaan Allah melampaui kebutuhan primermu loh. 2022 apapun situasinya, udah mau mulai membaik, Omikron. Saya mau kasih tahu saudara, Eben Haeser sampai di sini, sampai hari ini Tuhan menolong kita kan. Ada yang ngemis-ngemis minta makan selama pandemi, makan loh kita. Saudara, kita terpelihara semua loh. Jadi gini loh, persoalan makan, minum, pakaian dan yang sejenisnya itu tenang saja. Yesus bilang semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Siapa? Penyembah berhala. Tapi cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, dia bilang. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya saudaraku, yang namanya berkat itu bonus tok Pak. Yang utamanya itu kerajaan Allah serta kebenaran, hidup benar. Baru kamu pasti diberkati, itu bonus. Ini sebabnya kerajaan Allah, akibatnya adalah semuanya ditambahkan. Saya tinggal di apartemen di Kelapa Gading. Dulu waktu 13 tahun lalu apartemen itu ada promosi. Beli 1 unit apartemen, dapat hadiah 1 televisi, 1 AC. Wajar ya? Beli bonus 1 apartemen, bonusnya 1 TV, 1 AC. Wajar Pak. Yang gak wajar apa? Beli 1 televisi atau 1 AC, berharap dapat 1 unit apartemen. Betul gak? Itu yang dilakukan banyak orang Kristen di luar sana. Berkat, 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 berkat. Engkau tidak akan pernah mendapatkan kerajaan Allah. Tapi kalau kamu kedepankan kerajaan Allah serta kebenaran, jangan khawatir, yang namanya berkat itu cuma bonus. Kamu ditentukan bukan kejar berkat. Berkat yang harusnya mengejar kamu asal hidupmu lebih dulu menempatkan kerajaan Allah serta kebenarannya. Haleluya. Jadi 2022 saya suka begini ngajar jemaat. Tadi pagi khotbah Natal di tempat kami saya bilang 2022. Loh, kok pendeta gendeng ini? Alkitab bilang orang benar tuh tertawa memandang hari depan, hari esok. Jadi saudara lihat 2022 kita semua percayalah saudara, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Jadi kalau saya ngomong nanti 2022 haleluya. Oke lanjut tadi. Lanjut. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan minuman tapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, jadi ada 4 unsur kerajaan Allah. Pertama kuasa. Kedua kebenaran. 3 damai sejahtera. 4 sukacita oleh Roh Kudus. Ada di mana itu? Di sini semuanya. Sudah di sini Bapak Ibu. Sekarang tinggal saudara keluarkan. Bagaimana caranya Pak? Thank God. Terima kasih Tuhan buat pandemi corona. Seharusnya buat orang Kristen pandemi berubah jadi akademi. Kenapa? Karena proses pembelajaran untuk mengeluarkan semuanya unsur-unsur kerajaan dalam diri kita. Tuhan izinkan kamu punya masalah. Tuhan izinkan Anda difitnah. Tuhan izinkan Anda disalah mengerti. Tuhan izinkan Anda punya pergumulan. Supaya apa? Semua unsur kerajaan yang di dalam diri kita. Kuasa, kebenaran, damai, sejahtera, sukacita. Mengalir keluar sehingga Anda berespon benar. Dan Anda bisa berbeda dengan dunia ini. Dan Anda akan menjadi berkat bagi orang lain. Sebab yang keluar adalah unsur kerajaan. Tiap pagi kita sikat gigi. Misalnya ini odol saya. Sikat gigi, pasta gigi. Saya taruh begini. Ini sikat gigi di sini. Enggak mungkin kan saya begini. Ayo keluar, tek tek tek. Keluar. Keluar, enggak bisa. Bagaimana odolnya bisa keluar? Sederhana. Saya harus pencet, Pak. Begitu saya pencet dia keluar. Baru saya ambil dan saya sikat gigi. Dengar. Masalahmu, pergumulanmu, persoalanmu,
tekanan dalam hidupmu, fitnah orang, disalah mengerti atau apapun, dengar. Itu upaya sebetulnya pelayan Tuhan yang disediakan bagi kita untuk membuat dalam tanda petik memencet semua unsur kerajaan supaya keluar, ada kuasa mengalir keluar, ada kebenaran keluar, ada damai sejahtera keluar, ada sukacita keluar mengalir dalam hidup setiap kita, sehingga dengan demikian dunia melihat kita berespon dengan berbeda sebab kita bukan orang biasa, kita putra putri kerajaan Allah yang diperintah oleh Raja di atas segala raja. Selamat malam, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati Anda semua sampai keturunan ke-10 dan yang seterusnya. Mari kita bangkit beri bersama-sama dan berikan tepuk tangan. Haleluya. Oh saudaraku. Jadi saya tidak ngajak berdoa, tapi ngajak tertawa saja. Jadi kalau ada masalah, saudara mesti sikapnya gini. Tuhan terima kasih, saya ketemu masalah. Kesempatan saya keluarkan semua unsur kerajaan. Saya tidak akan bersungut-sungut. Anything bad can happen, but I still believe that you are still sit on the throne. Sesuatu yang buruk bisa terjadi dalam hidupku, tapi aku tetap percaya Engkau tetap duduk di takhta. God still in control. Tuhan tetap dalam kendali. Tuhan tidak pernah kecolongan. Dan ketika saya diizinkan mengalami masalah, saatnya saya keluarkan semua unsur-unsur kerajaan mengalir lewat hidup saya, memberkati banyak orang. Jadi, oke, semua tangan begini. Haleluya. Tar, kamu kepinginnya kan saya bukan ngajak doa kan, saya ngajak melakukan tindakan profetik. Lihat di depan saudara 2022, 23 dan seterusnya. Oke, lihat Tuhan berkata, akulah Tuhan yang berjalan di depanmu meratakan gunung-gunung. Aku Tuhan menimbun lembah-lembah yang mematahkan pintu-pintu tembaga dan palang-palang besi. Kebenaran Tuhan menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Perjalanan hidupmu seperti itu, tema itu, Fokus 2021. You go from strength to the next strength. Kau berjalan dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang selanjutnya. Ada perhatikan ini, ya, kamu diciptakan dengan kualitas ilahi. Ada kualitas unggul dalam dirimu, ada keserupaan Tuhan dalam dirimu, dan kamu diciptakan sebagai perwakilan kerajaan sorga di bumi ini. Oleh sebab itu bersama-sama kita optimis memasuki tahun 2022. Apapun yang terjadi 2022. Haleluya. Tepuk tangan bagi Raja. Atas nama bangsa Indonesia saya ucapkan terima kasih. Semoga amal ibadah Bapak Ibu diterima di sisinya. Amin. 2,000 years ago, for us, a child was born. For us, he gave his son. For us, he suffered and died. To show us the purest love, sacrifice, forgiveness, and a reason to live. He came to the world as the light. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild.
Lilin, simbol dari kelahiran Yesus yang membawakan terang ke dalam dunia ini. Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Lilin tidak berguna tanpa nyala api. Hal ini mengingatkan bahwa kita semuanya mati dan tidak berguna sampai kita dinyalakan dengan nyala api Roh Kudus yang membakar seluruh hidup kita. Lilin dapat membawa terang untuk melawan kegelapan. Terang selalu menguasai kegelapan dan tidak pernah ditelan oleh kegelapan. Betapapun kecilnya terang itu. Lilin itu ikhlas berkorban membakar dirinya sendiri agar menjadi terang. Tanpa pengorbanan sulit menjadi terang. Lilin melambangkan keberanian untuk memberikan terang. Dan mereka yang berada di dalam kegelapan pada suatu saat pasti membutuhkan terang. Matius pasal 5 ayat 13 dan 14. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sebagai garam, harus bisa memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan. Juga diminta menjadi contoh kesucian dan kemurnian bagi orang-orang sekitarnya. Terang dunia merujuk pada kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus tampak jelas dan bisa dilihat semua orang. Bukan dilihat secara negatif, namun secara positif. Lilin menyala, bersinar dan bersinar terus terangi kegelapan. Saat merayakan Natal, hampir tak dilewatkan ada candlelight service, penyalaan lilin Natal. Yang menjadi perenungan, tahukah kita maknanya? Jika dikaitkan dengan tema gereja tahun ini, hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Apakah korelasinya? Lilin tidak berfungsi tanpa api. Kita pun tidak berfungsi sampai Roh Kudus menyala dan membakar dalam hidup kita. Roh Kudus juga yang membangkitkan kehidupan doa dan menyembah tiada henti sampai kita menikmati hadirat Tuhan. Roh Kudus itu pula yang membuat kita lapar dan haus akan firman Tuhan. Hal ini berdampak kita menjadi taat dan setia, punya belas kasihan dan melayani dengan penuh kuasa, menunjukkan perbuatan iman kepada sesama, terus kreatif dan produktif. Lilin menyala, bersinar dan terus bersinar.
Gloria in excelsis Deo. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Saya minta Bapak Gembala berkenan untuk menyalakan lilin utama. Dan nanti dilanjutkan penyalaan lilin yang kedua oleh Bapak David Christian selaku Ketua Panitia Natal. Dilanjutkan oleh wakil daripada jemaat. Kami minta Ibu Susanti Bakhtiar jemaat, mari kita bangkit berdiri. Sunyi senyap bintangmu gemerlap juru selamat manusia. Datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus, tentara surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, aku datang ya Tuhanku, bersembahyang di kandangmu dan mengucap syukur dan mengucap syukur. Bapak Gembala berkenan untuk menaikkan doa serta doa berkat buat kita sekalian. Anugerah dan kasih setia yang tidak pernah berubah
melawat, mengurapi, memperbaharui komitmen kami, mempergunakan setiap karunia, talenta, dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami untuk menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu Bapa, biar kemuliaan-Mu memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami, sehingga seluruh hidup kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi alat kerajaan Tuhan, menghadirkan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dan disitulah kemuliaan-Mu bekerja, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang tidak ada pengharapan diberikan pengharapan yang baru, bahkan yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka juga boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami memberkati hamba-Mu Pendeta Roni Daud Simeon yang telah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan terus yang akan mengurapi beliau dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam setiap pelayanan yang ada. Bahkan ketika beliau dengan istri akan ke Amerika pada besok, Tuhan yang pakai dengan pengurapan yang baru, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan, dilakukan untuk Tuhan dan bahkan untuk orang lain diberkati Tuhan, dan banyak orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perlindungan Allah tetap nyata dalam kehidupan hamba-Mu dan bahkan keluarga besar hamba-Mu. Terima kasih untuk seluruh gereja-Mu, jemaat Tuhan. Engkau juga yang akan melihat setiap keberadaan kami, sehingga kami tidak hanya melakukan hanya untuk kepentingan kami sendiri, tetapi kami dapat melakukan setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kami untuk menyenangkan dan mempermuliakan Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melawat dan memberkati kami malam hari ini. Engkau juga yang akan memimpin setiap hidup kami, keluarga kami, aktivitas yang kami kerjakan. Bahkan ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing, penyertaan-Mu sempurna memberkati dan menyertai setiap kami. Karena iseng jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita dan mengarahkannya kepada Kristus yang menjadi sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena damai sejahtera daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih setia yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pimpinan yang sempurna dari kuat kuasa Roh Kudus, memberkati dan menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati katakan amin. Selamat hari Natal. Ya, boleh kasih ucapkan selamat Natal kepada kanan kirinya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya minta dengan hormat Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di balkon lantai 3 itu boleh turun terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara yang ada di ruang ini boleh tunggu sebentar. Kita akan bergantian keluarnya. Kita kasih kesempatan saudara-saudara kita yang di balkon untuk turun terlebih dahulu supaya tidak terlalu berdekatan jaraknya. Ya. Dan untuk Bapak Saudara yang akan memberikan persembahan, silakan taruh di bawah atau scan di QR code yang ada. Merry Christmas, we wish
Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Boleh yang di sebelah kiri saya, boleh silakan kalau saudara mau meninggalkan ruangan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Silakan bergantian.